Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA SD dengan judul Kelistrikan, Percobaan Arus Listrik. Perkenalkan, saya Sri Prabawati Suridah dengan NIM 859415625 UPBJJ Universitas Terbuka Makassar. Adapun tujuan dalam percobaan ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Listrik adalah bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Tanpa listrik, hampir semua aktivitas manusia akan terganggu, mulai dari penerangan hingga peralatan elektronik. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Namun, fokus pada percobaan ini adalah listrik dinamis. Nah, listrik dinamis adalah listrik yang mengalir melalui penghantar. Sumber listriknya yaitu baterai, aki, pembangkit listrik. Digunakan dalam alat-alat seperti lampu, kipas, televisi, dan charger. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu penghantar setiap satuan waktu. Arus dapat mengalir jika terdapat perbedaan potensial atau tegangan dan rangkaian dalam keadaan tertutup. Arah arus konvensional adalah dari kutub positif menuju kutub negatif. Meskipun secara fisik elektron bergerak dari negatif ke positif. Mengalirkan arus diperlukan sumber tegangan serta bahan penghantar yang memungkinkan elektron bergerak dengan mudah. Bahan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut konduktor, sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator. Dalam rangkaian listrik ada rangkaian seri dan paralel. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Komponen disusun berurutan. Arusnya sama di setiap komponen dan tegangannya terbagi. Sedangkan rangkaian paralel, komponennya disusun berdampingan. Tegangan sama di setiap cabang. Dan jika satu komponen rusak, lainnya tetap menyala. Adapun alat dan bahannya yaitu baterai, kabel penjepit, bola lampu, dudukan baterai, besi, tembaga, perak, kayu, penghapus, kertas, grafik atau mata pensil, tas plastik, air keran, dan air garam. Pertama-tama kita susun alatnya terlebih dahulu. Susun 3 baterai secara seri. Hubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Jika lampunya menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Pada percobaan ini dilakukan pengujian terhadap beberapa bahan untuk mengetahui apakah bahan tersebut termasuk konduktor atau isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, yang pertama yaitu besi dapat membuat lampu menyala sehingga bahan ini termasuk konduktor karena mampu menghantarkan arus listrik. Yang kedua yaitu tembaga, juga mampu menyalakan lampu, maka tembaga termasuk konduktor yang baik karena arus dapat mengalir dengan mudah melalui logam ini. Bahan ketiga yaitu perak, dapat membuat lampu menyala sehingga termasuk konduktor karena perak merupakan logam yang mempunyai daya hantar listrik tinggi. Yang keempat yaitu kayu. Kayu tidak dapat menyalakan lampu sehingga bahan ini termasuk isolator karena tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya karet penghapus juga tidak membuat lampu menyala sehingga termasuk isolator yang menghambat aliran arus listrik. Kemudian pada grafit atau mata pensil, lampu dapat menyala sehingga grafit termasuk konduktor meskipun tidak sebaik logam karena masih memiliki elektron bebas. Selanjutnya pada kertas dan tas plastik tidak dapat membuat lampu menyala sehingga keduanya termasuk isolator yang tidak menghantarkan listrik. Air keran dan air garam pada percobaan ini juga tidak menyalakan lampu sehingga tergolong tidak menghantarkan listrik, kemungkinan karena larutan garamnya tidak cukup pekat.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan percobaan arus listrik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir apabila rangkaian tersusun secara lengkap dan tertutup dari kutub positif menuju kutub negatif. Hal ini dibuktikan dengan nyala lampu ketika rangkaian terhubung dengan benar. Selain itu, jenis bahan yang digunakan dalam rangkaian sangat menentukan apakah arus listrik dapat mengalir. Bahan-bahan seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafik dapat membuat lampu menyala, sehingga bahan-bahan tersebut termasuk konduktor karena mampu menghantarkan arus listrik. Sebaliknya, bahan seperti kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam tidak menyalakan lampu, sehingga termasuk isolator yang tidak dapat menghantarkan arus listrik.